Effendi calona Kang Prabu maka telana Masagi Perkenalkan, kami dari PRB Lombok, yaitu kantor hukum, advokat, konsultan hukum, dan pengacara. Di mana kami di sini memperkenalkan diri. Saya Dr. Kandida Denny Prabu Effendi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Kami memperkenalkan supaya apa? Supaya lebih akrab di kalangan masyarakat Subang yang tendensiusnya mengarah kepada kekeluargaan. Satu itu. Yang kedua, kami beralamat di Subang, tepatnya di Jalan Dekartawigenda 24, Karanganyar, Subang, dengan nomor telepon 0819 1894 1867. Visi misi kami dari PRB Lombok adalah yang pertama, misi kami sejajar dengan para penegak hukum yang lain setelah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, yang mana kami dari lembaga hukum sama-sama mempunyai kewajiban yang harus dikejawantahkan atau disosialisasikan untuk masyarakat hukum khususnya di Kabupaten Subang. Kemudian visinya adalah kami pengen mengedepankan apa yang kami bisa, apa yang kami dapat dari ilmu hukum kami untuk membentuk sebuah supremasi hukum khususnya di Kabupaten Subang yang mana bisa dirasakan dan ikut mewarnai atau harmonisasi dan bisa bergaining dengan pemerintah Kabupaten Subang maupun kepolisian ataupun kejaksaan dan pengadilan. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Media Prabu Official Channel, tentunya di Media Advokat Indonesia. Ya, kebetulan di kesempatan malam hari ini kita akan mencoba menguak keberadaan dari Bapak Dr. Denny Prabu Effendi SHMH yang kebetulan di podcast kesempatan malam hari ini kita akan menguak berbagai jenis permasalahan. Tentunya nanti ada dari tim yang akan bertanya langsung kepada beliau. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saksikan terus kelanjutan channel kita di podcast kedua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, Prabu Dua Bangkit. Mantap. Ya, selamat malam, selamat pagi untuk semua sahabat Media Prabu Official Channel. Di kesempatan malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dengan Dapil 11 untuk jalur pemilihan Subang, Sumedang, Majalengka.
Dan di depan sudah ada Bapak Dr. Denny Effendi SHMH. Kemudian di samping sebelah kiri ada dari alumnus Unsub Subang, Bapak Ari. Kemudian ada dari kantor hukum PRB Law Firm, ada Ibu SH Ami Singh yang sudah siap akan melaksanakan podcast di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arianto. Saya dari Fakultas Universitas Subang. Saya kebetulan sebagai alumni di Universitas Subang. Saya akan bertanya kepada calon DPRD Provinsi Jawa Barat, Dapil SMS Sumedang Majalengka Subang, nomor urut 6 dari PKB, Dr. Denny Effendi SHMH. Selamat malam, Pak. Iya. Saya akan bertanya mengenai tema perubahan dalam segi di Pilpres 2024 ini. Kira-kira kalau misalkan Bapak Dr. Denny Effendi SHMH sudah terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, menurut Bapak Dr. Denny SHMH, kira-kira perubahan seperti apa untuk Dapil SMS Sumedang Majalengka Subang? Ya, kalau boleh saya jawab, bagaimana konteksnya ketika nanti terpilih perubahan seperti apa? Artikulasi awalnya dulu, perubahan. Apa sih itu perubahan? Yang begitu. Bagaimana dengan perubahan dan tujuan apa dengan perubahan tersebut? Yang begitu. Saya di sini tidak bisa menjawab perubahan apa dan bagaimana ketika belum duduk. Kan seperti itu. Betul. Jadi ketika saya berbicara akan melakukan sebuah perubahan, itu ketika kita duduk di dalam sebuah tutorial ataupun teritorial tersebut. Jadi di situ baru akan melihat apa yang harus saya kerjakan dan perubahan apa yang harus saya rubah dari sebuah perubahan-perubahan yang sebelumnya tidak berubah-ubah. Seperti itu. Iya, Itu saja sih. betul. Iya. Tapi kira-kira kalau misalkan dari segi hukumnya seperti apa? Dari segi hukum, dari segi kacamata hukum yang mana untuk melihat apa? Misalkan kajian tentang perda peraturan daerah di kabupaten, misalkan kita kebetulan tinggal di Kabupaten Subang, Pak. Ya. Menurut Bapak, baiknya kajian apa untuk peraturan daerah yang baik dan benar? Tadi sifatnya santai ya. Iya. Kalau berbicara peraturan daerah, berarti kans nuansanya itu sudah masuk ke hukum. Berarti orang-orang yang menggodok tentang aturan-aturan tersebut itu orang-orang yang SDM tentang hukumnya mumpuni, kan begitu. Nah, untuk berbicara perda dari sisi hukum itu digali, misalkan digali seperti apa sih perda itu? Perda itu harus dilihat dari beberapa aspek ketika akan menjadi sebuah regulasi oleh legislator, seperti itu. Aspek-aspek yang mana yang mendukung untuk peraturan perda itu dibentuk, salah satunya yaitu harus melakukan sebuah pendekatan. Secara apa? Analisanya secara yuridis, terus analisanya objektifnya seperti apa, terus kedekatan kearifan lokalnya seperti apa. Itu yang benar perda itu. Jadi bukan perda itu hanya sebagai sebuah wadah yang menjadi titipan bola estafet dari pejabat awal sampai pejabat akhir. Itu selalu seperti itu, kebanyakan. Dan ya jujur aja di sini saya buka aja, ya Subang ini sendiri seperti itu.
Karena perda dari awal zaman bupati mana sampai bupati sekarang itu perda tetap aja seperti itu. Jadi apa ujung-ujungnya? Ya, tidak sesuai dengan istilahnya perubahan, kemudian tidak eksesnya mengarah kepada degradasi ataupun terdegradasi dari sebuah PAD itu sendiri. Gitu. Karena tidak pas, tidak relevan PAD. Jadi penerapannya itu tidak melalui sebuah proses hukum gitu. Karena itu produk hukum, jadi harusnya oleh orang hukum. Tetapi ya inilah yang terjadi di Subang, ya, produk hukum ya diberlakukan oleh orang-orang yang SDM-nya tidak mumpuni di dalam hukum tersebut. Ya beginilah kejadiannya, kan seperti itu. Semua merasa hebat, semua merasa gimana, padahal soalnya kan ada juga ya Pak, ya bukan rahasia lagi, mungkin bisa jadi ini adalah perda itu dibuat atas dasar pesanan misalkan seperti itu. Iya, betul. Apakah betul itu Pak? Betul. Perda itu dia dilakukan ataupun dibuat berdasarkan pesanan bagi orang-orang yang istilahnya periuknya tidak mau hilang dari dekade pertama sampai dekade berikutnya dan selanjutnya seperti itu. Itulah momok daripada negara hukum seperti itu. Karena nuansa hukum tanpa diselimuti oleh sebuah legalitas atau dilegitimasi oleh dengan kekuasaan, nggak mungkin hukum itu ada sebuah perubahan. Itu aja. Khususnya hal terkecil ya PAD itu sendiri. Nah, menurut Bapak mengenai tadi Pak pendapatan asli daerah, kan yang ya kita juga tahu lah Bu ya, kita juga tahu bahwa di Kabupaten Subang itu ya bukan rahasia lagi mungkin Pak ya, pendapatan asli dari daerahnya jong gitu ya Pak. Itu menurut Bapak itu harus kajiannya seperti apa tuh Pak? Kok bisa seperti itu gitu? Iya, berbicara PAD selalu dikatakan jong. Ya, memang betul, bukan kebanyakan ya. Saya pernah berbicara dengan para petinggi pejabat teras di birokrasi Subang, yang mana jujur dikatakan dalam pemberitaan dan lain sebagainya. Dan saya pun berbicara langsung bahwa PAD itu jong, selalu jong gitu. Dan yang saya herankan, evaluasi daripada jong ini, kalau secara akuntabilitas penilaian itu kan di mana-mana evaluasi untuk melihat rugi ataupun untung dari sebuah laba pendapatan itu kan di ujung, di akhir. Ini yang anehnya di awal tahun ada evaluasi bahwa itu jong. Nah, itulah yang sangat tidak masuk ke dalam ranah otak saya sebagai orang hukum, sebagai praktisi hukum. Berarti itu harus ada perubahan ya Pak? Iya, memang harus ada sebuah perubahan kalau memang pengen adanya sebuah perubahan. Tetapi kalau memang tidak ada sebuah perubahan, ya seperti ini aja. Ya khususnya Subang kan begini, Subang seperti itu. Saya katakan seperti itu. Terakhir saya sampaikan ketika pas waktu dengan orang Kumdang ya, hukum perundang-undangan, itu yang sangat saya bikin kaget gitu. Seorang hukum dari Kumdang Pemda Subang mengatakan bahwa menjalankan SOP dari sebuah kebijakan yang ada itu untuk masalah PAD. Berarti kalau seperti itu sebagai pegangan ataupun sebagai acuan, apa yang menjadi dasar mereka menjadi sebuah batu ukur atau batu asaknya? Pisau analisisnya di mana? Makanya saya sampaikan, saya pengen memberikan sebuah sumbangsi untuk memberikan pemahaman-pemahaman tentang kebijakan dari sisi hukum seperti itu. Untuk apa? Salah satunya untuk menyeimbangkan ataupun memberikan sebuah masukan agar ketika legislator membuat sebuah regulasi itu betul-betul hasil daripada godongan yang ada, dan itu hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat banyak. Tetapi sekarang betul dirasakan oleh masyarakat, tapi bagi masyarakat mereka seperti itu.
Contoh yang sekarang PAD yang lagi rame nih sekarang, perparkiran Pasar Subang. Lucu itu ya Perda. Itu gimana Pak? Bisa seperti itu ya? Coba lihat itu Perda, peraturan bupati lah, peraturan bupati di situ. Bahwa di situ salah satunya tentang perparkiran dan parkiran khusus. Seperti itu. Perparkiran dan parkiran khusus. Berarti di situ ada dua artikulasi, perparkiran dan parkiran khusus. Yang mana yang masuk ke ranah dinas perhubungan dan kemana yang masuk ke dalam ranah dunia pasar, dinas pasar. Ini jelas-jelas tumbang tindih aturan yang ada di Subang. Seperti itu. Berarti sebenarnya Pak, Perda itu harus benar-benar tepat sasaran mungkin ya Pak? Ya, di mana-mana semua aturan harus tepat sasaran. PAD harus tepat sasaran. Sekarang begini, menurut grafik daripada PAD, Subang itu terendah dibanding Purwakarta dan Kerawang. Kan gila itu namanya. Kan pabrik banyak Pak di Justru itu. Tapi kan gila. PAD kalah oleh Purwakarta dan Kerawang. Sementara Subang ini penghasil banyak itu dari mana? Pantura dengan atas. Dua loh objek itu istilahnya sumber daya alam yang bisa diambil hasilnya oleh pemerintah Subang. Ya, termasuk wisata-wisata yang ada di Kabupaten Subang itu sangat banyak sekali Pak. Betul, kayak begitu. Ya cuman ya itulah, kalau sebuah aturan sudah dibuat oleh orang-orang yang memanfaatkan situasi daripada aturan tersebut, ya begini kejadiannya. Selalu jong, selalu rugi. Mungkin Ya. gini Pak Dokter, saya mau kembali lagi ke pembahasan terkait yang menarik tadi menurut Pak Dokter itu terkait perparkiran. Perparkiran yang tadi Pak Dokter bilang bahwa ada bunyi Perbup, mungkin saya juga lupa lagi pasalnya, pasal berapa yang bunyi tentang perparkiran, di mana kewenangan perparkiran itu masuk ke dinas perhubungan. Sementara yang kita tahu mana-mana saja yang memang masuk ke dalam perparkiran yang diatur oleh dinas perhubungan. Nah, yang sekarang, fenomena yang sekarang timbul yang memang PRB Lovem juga masuk di dalam permasalahan yang kami anggap, PRB Lovem menganggap bahwa ada tumpang tindih ini, makanya kami hadir di dalam permasalahan perparkiran, yang mana PRB Lovem pernah melakukan somasi kepada Dishub mempertanyakan terkait perparkiran. Di kacamata PRB Lovem, bahwa perparkiran yang memang oleh Dishub ada sub-subnya sendiri, tetapi parkiran yang berada di dinas pasar atau pasar itu sendiri, kacamata hukum kami sebagai orang hukum berarti itu wilayah domainnya adalah dinas pasar. Tetapi Dishub menyatakan sesuai dengan aturan yang sudah ada baik Perda maupun Perbup, bahwa perparkiran bahasanya adalah perparkiran, berarti interpretasi daripada undang-undang itu sendiri di kacamata Dishub, perparkiran dinas pasar adalah milik daripada dinas perhubungan. Nah, itu sudah pernah disampaikan Pak, tetapi tidak pernah ada ending atau tidak pernah ada penyelesaian yang memang real, yang buat kami orang hukum puas akan adanya jawaban terhadap Dishub, yang akhirnya sekarang ini masih kisruh nih Pak, yang kami anggap di lapangan ini, karena kami adalah pelaku di dalam sana untuk meminta jawaban terkait perparkiran itu. Itu seperti apa Pak endingnya, atau seperti apa sih untuk bisa mendapat jawaban yang telak lah dari orang dinas perhubungan sendiri kepada kita orang hukum gitu Pak, karena memang mereka meyakini bahwa Perdanya sudah jelas, jadi untuk apa lagi diperdebatkan. Nah, itu kami mohon penjelasannya Pak Dokter untuk bisa menjawab lah. Ya. Seperti itu Pak Dokter. Jadi begini, untuk menjawab itu memang banyak aura-aura, nuansa-nuansa dari beberapa
lembaga yang harus duduk bersama sebetulnya seperti itu. Karena apa? Sekarang begini, logika hukum. Kita orang hukum pakai logika hukum. Ketika dalam sebuah teritorial di situ ada lembaga pasar, yang mana pasar itu kan antara pertemuan pembeli dan penjual, itu kan istilahnya ada sebuah perbuatan hukum yang dilakukan terus menerus, kan begitu. Itulah pasar, harus ada di dalam pasar tersebut ada misalkan yang pembeli atau penjual ada lahan parkiran atau kayak gimana, otomatis logika hukumnya saja bahwa itu pasar, segala sesuatu aspek dominan yang berada di dalamnya itu berarti berada di bawah naungan dinas pasar atau sekarang DKUPP, yang mana di dalam pasar tersebut ada wakil-wakil pengejauhan tahan daripada DKUPP itu sendiri, manakala yang adalah salah satunya UPTD dan BP3, kan begitu, ya kan? Logika hukumnya aja lah seperti itu. Nah sekarang berbicara perda, perbuk seperti apa? Hukum itu sifatnya bagaimana? Kan dinamis, tidak statis. Nah ketika berbicara perda berarti itu statis, tidak dinamis. Buat apa aturan seperti itu? Harusnya dikaji lagi. Makanya sangat saya sayangkan sekali, saya lah sebagai praktisi hukum melihat istilahnya tumpang tindih aturan yang ada di Kabupaten Subang, khususnya aja mengenai masalah perparkiran. Ini sudah ngaco semua, seolah-olah nanti ketika apa katanya dibilang pemungutan liar atau kayak gimana. Nah sebetulnya yang menjalankan pungutan liar itu bukan kita, bukan masyarakat, bukan para juru parkir, tetapi orang-orang yang punya sebuah legalitas yang istilahnya apa, dibalut oleh struktur hukum, yaitu perda tersebut. Dijadikanlah oleh mereka, oknum-oknum para pejabat itu, dijadikan sisi-sisi penghasilan pribadi, dan jangan sampai diambil alih oleh orang lain. Seperti itu. Tapi begini Pak Dokter, kan Pak Dokter memberikan statement bahwa dengan yakin ya, Pak Dokter mengatakan bahwa ini adalah sesuatu kepentingan yang dibungkus oleh kepentingan. Ya. Nah, apakah memang Dokter meyakini itu bahwa ada sebuah kepentingan orang-orang tertentu di dalam ini? Maksudnya kalau kita orang hukum kan berbicaranya fakta nih. Kita berbicara fakta, nggak cuma bisa memberikan pernyataan bahwa ada sesuatu di dalam pasar ini yang hingga akhirnya cara berpikir Dishub atau cara berpikir pemerintahan Subang terkait parkiran ini yang interpretasinya dangkal gitu kalau menurut saya Pak Dokter, karena kok perparkiran yang memang layaknya bahwa di domain mana, tapi Dishub dengan berdasarkan perda itu menyatakan bahwa sudah jelas. Nah, apa sih langkah-langkah yang bisa untuk masuk atau memberikan pencerahan atau untuk apa ya, memberikan ruang untuk bisa memberikan kajian terhadap itu seperti apa kalau menurut Pak Dokter nih? Karena kan kalau misalkan bicara diskusi sudah, tetapi tidak ada tindak lanjut, yang akhirnya mereka lebih kepada mengambil sikap sendiri dengan berangkatnya dengan perda dan perbub yang saya anggap buntu kan ya, akhirnya cuman seutekan itulah, selalu di sana tidak ada pemecahannya. Seperti apa Pak Dokter? Karena kami butuh jawaban juga yang jelas gitu Pak Dokter. Begini aja lah, kita melakukan sesuatu, menjalankan sesuatu, kan ada the rule of game, kan begitu. Yang mana the rule of game itu harus dibungkus dengan sebuah the rule of law, kan begitu. Sekarang ketika misalkan mereka kekeh berpendapat pada perda, ya kita juga kekeh berpendapat pada sesuatu dasar hukum yang menguatkan di mana
kita melakukan upaya-upaya seperti itu. Mungkin Itu aja. mungkin lebih kepada terobosan mungkin ya. Terobosan hukum. Karena kan misalkan kalau sesuatu sudah menjadi peraturan, Ya, yang jelas beginilah tumpang tindihnya suatu aturan. Kadang begini, sebuah kebijakan tupoksi dishub bertabrakan dengan tupoksinya dinas pasar. Yang mana ketika kebijakan sebuah pasar ada di bawah naungan pasar. DKUPP. Tapi ada sebuah item lain gitu yang menjadi sebuah pegangan daripada tupoksinya dishub, itu udah ngaco. Udah jelas itu ngaco. Logika hukumnya begitu aja lah. Kalau saya berbicara logika hukum. nah Pasar nih kotak pasar, kotak pasar ini terminal misalnya. Itu kan sekat, kan udah jelas itu. Pasar ya pasar, terminal ya terminal dengan sebuah angkutannya dan lain sebagainya, angkutan jalan raya. Itulah kewenangannya dishub. Kalau memang di sini dinas pasar ini parkiran di dalamnya itu kewenangan daripada dishub, buat apa ada penyekatan di situ? Kan udah jelas-jelas di sini udah kelihatan. Pasar ya pasar, seperti itu. Coba kaji ulang lagi. Makanya nih harus banyak apa ya? Membaca buku, kemudian para inohong-inohongnya ya, mohon maaf, Stakeholder yang ada di- stakeholder seluruh iya. yang ada di Subang, para pejabat-pejabatnya itu harus ada sebuah terobosan hukum. Dalam hal ini ya itu kan mencipta sebuahnya keseimbangan. Nah. Seperti itu. Pak Dokter, ini kan memang momen yang kalau saya anggap bahwa Pak Dokter ini sedang mencalonkan diri atau dicalonkan lah ya untuk menjadi anggota DPRD provinsi, yang mana kewenangannya itu bisa mencakup terkait tiga maksudnya yang pokok lah, misalkan Subang yang tempat sekarang yang tujuan daripada slogannya adalah perubahan. Mungkin ini bisa jadi suatu terobosan terkait hal-hal yang memang mengganggu sekali bagi kami orang hukum, karena perparkiran ini yang sampai dengan saat ini cara berpikir para stakeholder kaku terhadap Pergub dan penempatan terhadap isi dari perparkiran ini yang membuat mungkin segelintir orang lah ya yang bisa memahami adanya kekisruhan. Tapi kalau orang-orang yang memang sudah kepentingan terpenuhi, mungkin nggak ada nggak ada kepentingan lain, jadi mengabaikan Pak Dokter. Nah, saya anggap ini sebagai PR nih Pak Dokter nih, perparkiran ini yang memang sekarang sedang dipegang oleh kantor hukum Pak Dokter sendiri, yang mana menjadi suatu tantangan sebelum Pak Dokter maju atau dipilih Betul. menjadi anggota dewan yang terhormat di provinsi sana, bahwa ini adalah PR yang memang jangan dianggap remeh Pak Dokter. Karena apa? Ini sudah berkali-kali dari pihak PRB Lopem melakukan audiens, melakukan demo, melakukan sesuatu yang dianggap untuk menggelingkan atau mencoba mengejar cara berpikir para stakeholder. Tetapi sampai saat ini para pemangku jabatan itu tidak bergeming. Nah, bagaimana Pak Dokter, ini menjadi suatu tantangan bagi Pak Dokter sendiri. Seperti apa ini langkah-langkahnya, kalau boleh bisa di-sharing di sini? Langkah-langkahnya sih jujur. Tapi mohon maaf sebelumnya, kalau misalnya saya sampaikan dari sosialisasi hukum seperti ini bukan berarti wah aji mumpung ketika ada perhelatan naik jadi dewan. Naudzubillah min dzalik, saya nggak ada muatan-muatan kayak begitu. Siap. Terpilih saja, syukur, berarti Allah ridho, masyarakat ngedukung. Enggak, ya nggak masalah. Siap. Yang jelas saya sosialis hukum tetap aja terlepas jadi ataupun tidak, kan begitu. Fakta. Nah, salah satu ini adalah sebuah memang wadah kendaraannya, ya kenapa tidak ketika memang sebuah keinginan daripada masyarakat tersebut, ketika saya membawa kendaraan dari sebuah partai politik, kenapa tidak? Ya akan saya terus perjuangkan. Toh tanpa duduk, tanpa misalkan saya berkendaraan dengan politik pun, dengan partai politik, saya tetap seperti ini, berjalan sosialisasi hukum buat masyarakat, kan begitu. Apalagi ini kalau memang ini sebuah kesempatan yang diberikan oleh masyarakat, sehingga saya harus naik ke atas, kenapa tidak, ya saya akan perjuangkan itu.
dengan tanpa keluar koridor dari aturan dan perjuangan saya selama ini untuk sosialisasi hukum. Begitu aja sih. Kalau kita mah simpel-simpel aja lah, buat apa dibikin ribet. Itu aja. Siap Pak Dokter, terkait tadi perparkiran mungkin kita udah dapat lah istilahnya poin poin terkait bahwa di sini adanya sudah jelas adanya tumpang tindih terkait perparkiran yang mana ini menjadi domainnya PASA, tetapi di dalam Perbuk atau Perda adalah domain daripada Dishub. Kami sudah menemukan, tinggal mungkin kalau kita boleh menyimpulkan ini lebih kepada para pemangku jabatannya saja yang memang sebenarnya mengetahui tetapi tidak bisa melakukan terobosan atau tidak bisa mengambil suatu kebijakan yang lebih kepada memberikan pencerahan hukum atau pencerahan kepada masyarakat, tapi lebih kepada ke kepentingan politik mereka saja atau kepentingan daripada lingkup mereka saja sebagai pejabat yang sekarang duduk di dalam posisinya masing-masing sebagai kabid atau kadis atau apapun itu. Nah, kan di sini kita mengetahui nih ada terkait PAD yang tadi rekan Ari menyatakan bahwa PAD-nya Jong. Tetapi yang kita tahu di Subang aja, tadi pembahasan Pak Ari kan bilang bahwa PAD yang kita tahu ada Jong. Tapi yang lebih lucunya lagi Pak Dokter, pada akhir daripada jabatan daripada Bupati kita Subang itu ada satu pernyataan atau statement yang ada bentuk berita bahwa Subang mendapat penghargaan terkait tingginya atau ininya PAD. Nah, itu bagaimana? Apakah ini menurut sudut pandang ya? Ini lebih kepada sudut pandang Pak Dokter sendiri. Apakah ini pembohongan publik atau pencitraan atau memang benar adanya? Cuman kita ini kurang sumber saja atau kurang data saja. Kita menyatakan Jong juga kan harus by data, ya kan? Betul. Bukan katanya. Betul. Walaupun ini bukan rahasia umum lagi bahwa Subang memang jauh tertinggal PAD-nya dengan Purwakarta. Nah, tapi terbalik nih beritanya bahwa PAD Subang mendapatkan penghargaan. Bagaimana sudut pandang daripada ini? Lebih kepada bukan sentimental atau sentimen seperti apa, tapi lebih pada sudut pandang kacamata Pak Dokter sendiri aja. Kalau berbicara sudut pandang, saya harus berbicara objektif, kan? Kalau berbicara kita orang hukum ya belajar dari perspektif keobjektifitasan daripada sebuah objek, kan begitu? Betul. Berbicara PAD, apa yang disampaikan katanya, Allah kata Bupati PAD Subang sangat gimana kan seperti itu. Sekarang begini, faktanya orang-orang yang kompetensinya di dalam bidang tersebut mengatakan bahwa PAD ini Jong. Kira-kira gimana? Kan bertolak belakang, kan begitu. Ini menurut kacamata saya itu hanya pembodohan publik saja, biar masyarakat diam, biar masyarakat tahu. Tapi kan masyarakat Subang sekarang ini tidak bodoh. Kalau memang dikatakan Subang maju, PAD-nya wah, salah satu dampak dari wah dan majunya itu bisa dirasa oleh masyarakat, khususnya masyarakat di bawah. Tanyalah masyarakat di bawah, kan begitu. Berarti kalau misalkan memang tadi dari sudut pandang Bapak bahwa ini bisa dikatakan bahwa ini hanya pencitraan saja mungkin ya Pak, karena Bapak mempunyai sumber, Pak Dokter sendiri mempunyai sumber yang memang orang yang berkompeten yang mengatakan terkait PAD itu sendiri, tetapi bertolak belakang dengan berita yang ada. Dan juga tadi sudut pandang Bapak mengatakan bahwa masyarakat Subang bukan orang-orang bodoh, tapi masyarakat Subang sudah paham arahnya kemana, tujuannya apa. Mungkin lebih kepada itu ya Pak Dokter. Mungkin kalau misalnya saya mau simpulkan secara dini dulu Pak Dokter. Terus terkait perparkiran tadi, memang
saya balik lagi nih Pak Dokter, memang masih tetap mengganjal, tapi setidaknya saya sudah mendapatkan pencerahan itu. Nah, mungkin kita lebih kepada sekarang lebih kepada fenomena yang terjadi nih yang lagi ramai sekarang terkait apa ya, DC, debt collector, Pak. Betul. Mungkin kita agak jauh nih. Waduh. Tadi kita membahas perubahan terhadap masyarakat Subang, baik itu Pemerintahan secara lah. pemerintahan itu. Nah, sekarang saya lebih kepada mungkin Pak Ari ya, Iya. kita lebih kepada yang lagi ramai dan ringan, Iya. yang sedang dibicarakan baik di setiap daerah juga, karena memang rame di mana-mana membahas tentang debt collector, yang mana Polri tegas-tegas memberikan statement keras kepada para DC atau debt collector. Betul. Atau pihak ketiga yang kerjasama dengan perusahaan apa namanya, pelayanan ini ya, Iya. finance ini, yang mengatakan bahwa DC ini mempunyai tugas hanya untuk memberikan atau memberikan teguran atau mengingatkan kepada nasabah apabila adanya keterlambatan dengan menunjukkan surat tugas. Dan adapun tugasnya itu tidak lebih daripada hanya memberikan peringatan, bukan untuk menarik kendaraan semena-mena di jalan baik nasabah. Nah, menurut kacamata Pak Dokter sendiri, mungkin ini ringan lah ya Pak Dokter, Tapi tapi ini emang di masyarakat tuh sering banyak banget yang nanya seperti ini, ya, Bu, siap, gitu, Pak. Pak. Nah, kira-kira bagaimana sih kita, masyarakat kita ini mensiasati atau lebih kepada mungkin pencerahan hukum lah dari Pak Dokter buat nasabah, finance sendiri maupun DC. Jadi pencerahannya seimbang nih, biar enggak juga menyudutkan salah satu. Betul. Karena mereka juga DC ini juga berangkatnya kan juga sama ya, cari Betul. nafkah juga, tapi lebih kepada rambu-rambunya memang harus di. Nah, kami sebagai praktisi hukum meminta kepada Pak Dokter untuk memberikan pencerahan hukum kepada 3 lembaga ini agar lebih bisa menjalankan pekerjaannya dengan baik. Tapi tidak keluar dari aturan gitu mungkin, Pak. Iya, betul. Fenomena itu memang dari dulu sebetulnya, debt collector yang narik di jalan yang mata elang seperti itu kan. Betul. Nggak tahu mata elang, nggak tahu mata, nggak tahu mata apalah seperti itu. Cuman yang jelas kan begini. Ini apa ya, kalau dibilang itulah. Kita kan negara hukum. Kita berbicara dengan undang-undang. Kan perikatan yang dibuat oleh 2 orang itu antara leasing dengan siapa itu yang namanya nasabah. Itu kan undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan berarti tinggal mereka berdua, kan seperti itu. Dasar hukumnya apa? Coba kalau nggak salah itu 1338 KUHP Perdata itu, bahwa perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak maka menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kalimat itu sudah jelas. Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berarti ketika ada orang ketiga selain daripada kedua orang tersebut yang membuat sebuah peraturan itu, ya maka tidak bisa. Apalagi debt collector. Nah, sekarang dari 1338 itu lahirlah kesepakatan, rasanya trust dari perikatan tersebut. Maka lahirlah pasal 1320 KUHP Perdata, yang mana salah satu unsur poin-poin isinya di situ, kalau nggak salah nih ya, karena saya kan bagian pidana, tapi saya coba dulu. Kalau nggak salah itu cakap mereka yang membuat perjanjian, terus dewasa, terus klausul yang halal, salah satu unsur itu aja. Nah, berarti kan kalau sudah sepakat, dia mensepakati ada hak dan kewajibannya, kan begitu. Nah, salah satu misalkan hak dan kewajibannya dilanggar, ya maka orang tersebutlah yang harus menyelesaikannya secara keperdataan yang sudah tertuang di dalam perjanjian tersebut. Tetapi ketika sudah ada unsur pihak ketiga yang mana sekarang disebut matel atau debt collector narik di jalanan dengan seenaknya, berarti di situ ada unsur upaya apa di situ? Pencederaan terhadap perjanjian. Berarti itu masuknya di 1321 KUHP Perdata. Isinya kalau nggak salah
Kalau dari sebuah perikatan itu ada niat upaya untuk mencederai atau dan menipu, maka gugurlah sifat daripada hukum perikatan tersebut. Seperti itu. Nah sekarang, bagaimana caranya masyarakat di lapangan ketika ada mantel ataupun debt collector yang narik secara paksa seperti itu? Laporkan ke polisi, pemerasan, perampasan, begal, seperti itu. Jika berani, lawan. Jangan takut, lawan. Kayak gitu aja sebetulnya. Itu, dasar hukumnya jelas. Nah untuk para leasing juga, kan jelas-jelas. Cobalah belajar jujur ketika berbisnis itu. Belajar jujur. Apa jujurnya? Ketika perikatan itu kan adanya sebuah fidusia. Nah, coba fidusia sama-sama. Jadi nggak usah pakai debt collector gimana-gimana. Kalau memang ada fidusia, laporkan atas dasar kekuatan fidusia ke pengadilan. Nanti pihak pengadilan yang dibantu oleh aparat untuk mengambil unit tersebut. Itu yang benar, fidusia. Itu aja. Jadi kadang-kadang kan fidusia kemana ngaco? Ada fidusia. Bingung juga kalau saya perpanjang lagi. Apa itu fidusia? Kapan fidusia dibuat? Dan kapan berlakunya fidusia? Siapa-siapa yang akan berbuat fidusia? Di mana dilakukan? Anda bisa tahu. Tapi mungkin begini dokter, kalau misalkan Pak Dokter kita lihat bahwa leasing sendiri berbicara mencederai atau kadang juga nasabah mencederai. Nah muncul pihak ketiga ini karena dihadirkan oleh pihak leasing. Nah sementara pihak ketiga yang disebut dengan debt collector ini juga sebenarnya kalau misalkan memang mau ditertibkan antara leasing dengan debt collector, mungkin bisa juga sinkronisasi, harmonisasi bisa tercipta nggak Pak Dokter? Kalau misalkan memang tadi kita bicaranya tetap yang namanya leasing dengan nasabah itu sudah menjadi suatu keterikatan perjanjian antara para pihak. Apabila ada pihak ketiga berarti dianggap di luar daripada hubungan hukum ini yang tidak bisa berperan apapun terhadap kedua belah pihak. Tetapi nyata-nyata di dalam lapangan ini para finance atau leasing melakukan perjanjian atau kesepakatan tanpa daripada pemberitahuan atau tanpa melibatkan pihak nasabah. Itu salah, udah jelas. Itu salah. Nah, sekarang posisi daripada DCI sendiri, kalau misalkan memang itu kita lihat sisi kemanusiaannya saja mungkin Pak Dokter. Kalau misalkan memang mau tetap diberlakukan, apakah diberikan aturan-aturan tersendiri dari pihak finance atau seperti apa? Kalau karena kan harus ada pencerahan juga. Harus ada regulasi aturannya dulu. Bikinlah dulu regulasi aturannya. Kita kan negara hukum. Ya kalau mau jelas selamat atau gimana, bikin dulu aturan hukumnya. Udah gitu aja. Jangan pakai kelakuan barbar. Kan begitu. Itu kan sudah kelakuan barbar. Sudah di luar ranah-ranah hukum yang ada. Adat istiadat, hukum adat sudah dilanggar semua. Seperti itu. Jadi bukan masyarakat sebetulnya sekarang yang salah itu. Ya para pemangku-pemangku itu salah satunya leasing. Kayak gitu. Soalnya kan takutnya kan masyarakat ya misalkan gitu di jalan ibu-ibu yang nggak ngerti apa-apa gitu diambil sampai nangis gitu Pak. Itu kan banyak kejadian seperti itu. Kalau berbicara hak derajat secara hukum, di mana hak hukumnya seorang nasabah ketika diambil seperti itu? Kan begitu. Jadi kadang-kadang ya itu tadi lah. Nih sebetulnya kita ini negara hukum atau negara apa? Seolah-olah berlindung di balik negara hukum. Jelas-jelas kok aturan perikatan udah jelas. Contoh begini, Kang pinjam motor ke saya, anyuk lah, kan gitu, dengan jaminan apa fidusia nanti seperti itu, yang dibebankan atas barang tersebut. Barang masih dipakai, tidak dipegang oleh si penerima jaminan kan gitu. Dasarnya bahwa kita kredit motor atau mobil lah dengan jangka misalkan 3 tahun, itu jelas-jelas aturan hukumnya jelas 3 tahun dan ditandatangani semua sepakat 3 tahun. Sekarang berjalan dalam 1 tahun, nunggak misalkan 2-3 bulan. Betul. Mobil itu ditarik, apa dasar hukumnya? Apa dasar hukumnya? Tak ada. Tak ada. Baca aturan hukumnya itu, kan begitu. Jadi jangan tanggung, jangan tanggung. Kalau mau pelajari aturan, ya benar-benar aturan. Berarti masyarakat juga jangan takut ya Bu. Berarti Kalau di lebih jalan. izin Pak Dokter mungkin lebih kepada ini PR buat praktisi hukum ya.
mungkin PR kepada orang-orang yang memang berkecimpung di dunia hukum untuk lebih gencar lagi memberikan penyuluhan atau sosialisasi hukum mungkin, ya, betul. apalagi mungkin lebih terkait fenomena yang ini, lebih kepada pencerahan masyarakat untuk lebih bisa memberikan sikap apabila mengalami hal-hal yang memang di luar daripada perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga maupun finance itu sendiri. Jadi Lawan jawabannya. lebih kepada itu ya. Iya. Saya mau wah garing. Iya. Wah ini bikin ribet. Itu aja masalah bikin ribet. Lawan aja udah. Berarti kata kuncinya adalah masyarakat jangan mau dibodoh-bodohi, dan apabila ada hal ini lawan. Kuncinya itu mungkin Pak, karena Lawan aja. lawan di sini konotasinya lebih kepada konotasi positif ya. Iya. Karena ada terjadinya kesepakatan itu yang apabila dilanggar Jangan takut. ya harus bisa menjawab daripada apa yang menjadi kesepakatan itu. Berarti Pak, kalau misalkan seperti itu, misalkan nasabahnya, nasabah tersebut misalkan ya ditarik, terus nasabah bisa lapor ke polisi, bisa lapor ke hukum gitu, ke advokat untuk menyelesaikan masalah Betul. itu, mungkin seperti itu ya. Ya buat apa banyak advokat di Kabupaten Subang kalau nggak becus ngurusin masalah kayak begini? Bubar aja, nggak usah jadi advokat. Kalau nggak bisa ngurusin masyarakat yang istilahnya dianiaya oleh debt collector, oleh leasing seperti itu. Iya. Nggak usah jadi pengacara, bikin malu itu. Kalau saya mah fair aja, kayak gitu. Bantu kalau nggak orang-orang yang motornya ditarik atau kayak gimana-gimana. Bantu. Nah, sejauh mana itu pengacara? Wah, iya. Subang kan banyak pengacara. Betul. Nah, tinggal tanya mereka. Bantu. Kalau nggak sanggup bantu, udah mundur jadi pengacara, bikin malu. Ngapain? Kadang kan gini ya Pak, Bu Amin, kadang masyarakat itu mungkin karena dia misalkan tinggal di daerah terpencil misalkan, dia kan kurang tahu mengenai hukum. Konotasi masyarakat itu pas mau ke advokat, ke pengacara, aduh gue bayar berapa ya? Ya, Aduh, gue beban nih. Mungkin seperti itu Pak. Kebanyakan Iya. seperti itu Pak. ya itulah, betul. Saya sih tidak menyalahkan, ketika orang berbicara bantuan hukum, anak hukum, lawyer, yang ternyata di benaknya itu, oh dia ini kan gitu. Betul. Tapi tidak semua seperti itu. Manakala menerapkan kita dengan seperti itu, dan di manakala kita harus menerapkan tanpa biaya. Kan begitu. Ya mungkin Lebih kepada ini tadi Pak Ari, lebih Iya. kepada penyuluhan hukum atau disentuh oleh orang-orang hukum yang lebih harus bisa Iya. menyentuh tadi ke Iya. tempat-tempat terpencil Ada itu. upaya-upaya penyuluhan. Ada upaya-upaya, Oh, jadi benar, orang-orang hukum yang memang terpencil. terpanggil untuk hal itu lebih kepada bisa menyentuh ke Tuh, bikin komunitas masyarakat kecil lah di wilayah-wilayah tersebut dengan misalkan Iya. bikin posko bantuan hukum, sosialisasi hukum. Ketika misalkan betul-betul orang ini harus ditolong dan betul orang itu tidak mampu, jangan dimintain duit, ya harus dibantu. Tapi kan jangan salah Bu Ami ya. Ada juga maaf Bapak kan. Ada juga oknum yang Ya kita terbalik tidak, dari Bapak. kita tidak Terbalik. berbicara Kita oknum lah. tidak, Kita tidak berbicara oknum lah. Yang jelas seperti itu. Sosialisasinya seperti itu. Itu aja. Bantu mereka. Sosialisasinya seperti itu. Bikin posko-posko di wilayah-wilayah yang istilahnya tidak terjangkau oleh Mungkin LBH mengenai seperti itu ya. Betul. ya. Bantuan hukum. Nah, itu syaratnya seperti apa, Bu? Kalau- misalkan mereka tidak punya biaya, Pak, pengen misalkan bantuan hukum. Iya seperti yang saya sampaikan. Salah satunya begini. Ketika misalnya seseorang tidak ada kemampuan, tapi dia betul-betul terpojok dan memang harus dibantu oleh hukum. Nah, orang tersebut dibantu dengan istilahnya Pak, undang-undangnya sendiri kan menjelaskan gitu. Undang-undang bantuan hukum kan jelas ada. Tuh, salah satunya kalau memang orang itu tidak mampu harus dibuktikan dengan dilakukan surat keterangan tidak mampu. Berarti karena memang sudah ada pos-posnya Pak Ari. iya, berarti kan istilahnya masyarakat juga udah nggak usah takut gitu ya, Pak. Oh, Datang ke usah. sini, yang penting datang, konsultasi mungkin seperti itu ya, Pak. Betul. Gitu. Jadi kan selama ini banyak yang takutnya seperti itu. Ya, makanya tadi saya bilang Pak Ari, lebih kepada tugas kita sebagai orang hukum untuk bisa peka dan masuk ke wilayah-wilayah yang memang jauh dari jangkauan pengetahuan tentang hukum.
seperti itu. Nah, lebih kepada mengenal yang akhirnya pemikiran mereka terkait bahwa lawyer itu mahal atau apa. Nah, sedikit demi sedikit setidaknya bisa terkikis lah, dan akhirnya ada tumbuh rasa percaya dan memang mendapatkan bantuan hukum dengan sebenar-benarnya yang sesuai on the track, terus tanpa harus ada yang memang dirugikan. Gitu berangkatnya mungkin Pak Ari. Nah, kembali lagi Pak Dokter, kalau misalkan Tuhan mengizinkan atau diijabahnya. Ini ngomong-ngomong saya dibayar berapa ini menyampaikan kayak begini? Izin Pak Dokter, memang kalau misalkan berbicara ilmu atau apa memang mahal ya untuk Pak Dokter ini sendiri. Tetapi itu tadi karena memang kami juga ya membutuhkan ilmu Pak Dokter, jadi Pak Dokter lebih kepada bisa memilah mana yang memang harus diberikan. Ya kalau memang mau ngikutin jejak saya ya kuliah aja yang bener, belajar. Siap Pak Dokter. Gitu aja. Bedah semua persoalan seperti itu. Jadi jangan merasa puas seorang penegak hukum, khususnya advokat ya, pengacara dengan gelar hanya S1, S2, jangan. Iya. Tuntaskan sampai akhir. Nah, di S3 itu ada sebuah rangkuman daripada ilmu hukum, ilmu filsafat dari S1 dan S2, yang mana itu yang bisa dijadikan dasar metode penelitian hukum untuk membuat sebuah disertasi. Itu. Nah, bagaimana nanti novelty-nya? Ini yang saya lakukan itu begitu. Kenapa? Tentang khususnya perparkiran itu. Saya pengen mencoba ada sebuah novelty gitu, metode yang tepat bagaimana ini sebuah kerangka hukum bisa dijalankan oleh semua lembaga-lembaga hukum yang ada gitu, baik instansi pemerintah ataupun tersebut gitu. Berarti Pak, ya Bu ya, kalau kajian seperti itu juga misalkan pemerintah bisa mengundang juga misalkan praktisi hukum seperti Pak Dokter atau siapapun itu, betul nggak Pak? Buat kajian kan? Saya paling senang justru saya akan memberikan sumbangsih saran ilmu yang saya dapat di bangku kuliah, dan saya tidak akan bikin malu profesor-profesor yang telah mendidik saya. Salah satunya Profesor Romli, Profesor Subaksa, itu guru-guru besar saya. Logikanya, saya seorang dokter, ketika sebuah advis yang saya sampaikan itu salah, ada yang mempertanggungjawabkan profesor. Tetapi di bawah itu, ketika salah, siapa yang mempertanggungjawabkan? Betul. Hubungkan dengan fakta sosial yang ada. Kira-kira Pak Dokter, kalau misalkan Pak Dokter terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dapil SMS Sumedang Majalengka Subang, kira-kira yang akan 100 hari lakukan itu seperti apa? Planning. Jawab nih? Iya dong. Waduh, berarti dijawab ketika 100 hari pertama, ketika kalau misalkan insya Allah masyarakat mendukung saya bisa jadi duduk di atas. Amin. Ya saya akan baca dulu bagaimana aturan the rule of law nya, aturan hukumnya seperti apa kayak begitu. Terus di satu sisi saya akan mencoba di mana sih sisi kelemahannya itu, khususnya kan saya mungkin tidak akan bisa membidangi hal-hal yang lain ya. Betul. Paling saya membidangi hukum begitu. Nah, jadi mungkin implementasi atau penerapan hukum seperti apa, baik itu pergubnya seperti apa, kan minimalnya memberikan sumbangsi saran, memberikan terobosan-terobosan supaya terciptanya, itu novelty saya ya, harmonisasi dan sinkronisasi semua produk-produk peraturan daerah. Yang mana ketika sudah ada sebuah harmonisasi dan sinkronisasi dari semua produk-produk peraturan daerah, baik itu peraturan daerah yang dikeluarkan oleh
gubernur, bupati, ataupun presiden misalnya. Yang mana ujungnya itu bisa dirasakan oleh masyarakat di bawah. Intinya itu aja. Ya, gitu. Jadi yang tidak terasa hanya oleh sebagian orang mungkin ya Pak. Bapak akan menciptakan bahwa peraturan daerah, peraturan gubernur, bupati, ya semuanya itu mengacu pada seluruh masyarakat. Iya. Lah aturan dibuat untuk siapa? Masyarakat. Masyarakat. Bukan untuk mereka si pembuat kebijakan tersebut, kan begitu. Betul. Minimalnya kalau dalam bahasa Sunda mah cing atau ai cari keran ti luhurna gede teh. Tong sok dicerit-cerit ka handap karunya. Bising naon bising beula. Nah, itu kiasan ya dalam hukum, kiasan idiomatis itu kiasan. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa ada artikulasi? Kaluarkeun sakedik-sakedik, tong dicerit-cerit bising beula. Nah, beula dalam arti ketika sudah mereka sudah di luar aturan yang ada, ujung-ujungnya muncullah KPK. Oh iya, betul. Itu. Nah, Subang sebentar deui, tarurun deui itu KPK teh gitu. Gawawok deui gitu. Eta otak simpuring malah cek paribasana orang Subang, pituin Subang, lahir di Subang. Era euy, itu era. Ayo Subang teh digawawok deui ku KPK. Digawawok deui ku KPK. Gitu. Pikir-pikir logikanya berarti Subang itu bangsa tunggul. Tapi orang bukan ngomong gitu mah. Tetapi dah kenyataan gitu deh. Berarti betul-betul harus ada perubahan, Pak. Harus ada perubahan. Tasahan perubahan teh bagi orang-orang yang istilahnya apa mempunyai kekuatan untuk merubah semua lapisan masyarakat berdampingan semuanya dengan aparat pemerintah, baik itu di legislatif, eksekutif dan yudikatif. Itu semua bersatu jadi. Dan di mana-mana nggak hari jikeun mah nggak jadi. Iya tuh. Lir ibarat orang rek nyampukeun kokotor gitu tah. Sapu na teh simpaina pegat ngan hiji sapu nyerena. Apa bisa? Nya teu bisa. Kebersamaan di mana-mana ge di talian. Si pena teh pikeun ka kuat. Kakare kokotor anu bersih brot. Tah itu hukumnya kitu nyiptakeun rasa tertib teh kitu. Diawalina ku saha nya ku para penegak hukum heula. Keun dari masyarakat mah meureunna nuturkeun. Ai masyarakat leutik mah meureun ningali kumaha di luhurna. Di luhurna ditah kieu masyarakatnya meureun nuturkeun. Kan kitu daerah eta itu daerah nuturkeun. Itu unggul. Kita lanjut nih Pak Dokter. Kita punya apa ya? Oh, kampanye. Kita punya pesan-pesan Samora untuk masyarakat Subang yang mana PRB Law Firm ini punya calon nih, yaitu ketua kita Pak Dr. Denny Effendi SHMH yang yang ketelah namanya tuh Pak Prabu. Nah, insya Allah Pak Prabu itu di tahun ini tepatnya di tanggal 14 Februari nanti, nah masyarakat Subang yang memang mengenal baik karakter atau sisi daripada Pak Prabu atau Denny Effendi ini, nah bisa langsung memilih hak pilihnya. Nah, ini mengajak kantor hukum dari PRB Law Firm, terutama kami adalah rekan-rekan daripada rekan sejawat lah dari Pak Prabu atau Pak Denny Effendi untuk ikut dan menyumbangkan suara. Jangan kosong. Tahun ini kita ikut perhelatan politik untuk mencoblos hak suara kita kepada Bapak Denny Effendi SHMH yang kebetulan dipercaya amanah dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk duduk di DPRD Provinsi Jabar, Dapil 11, Subang, Majalengka, Sumedang.
Nomor urutnya 6. Jangan lupa Denny Effendi SHMA MH nomor urut 6. Between orang Subang, Denny Effendi SHMH nomor 6, Dapil 11 DPRD Provinsi Jawa Barat. Jangan lupa nomor kertasnya biru, ujung kiri atas. Denny Effendi SHMH Katlana Prabu rek berjuang kiwari rek bangkit ngarojong kahayang masyarakat Subang khususnya. Prabu Kiwari bangkit,